Dan kalau boleh tahu nih ya di antara kalian nih bertiga ya, tadi Mas Billy kayak udah pamit duluan. Ini ada nggak sih yang pernah ngasih sesuatu ya atau nggak berbagi gitu ke orang sampai dampaknya tuh kena banget dan diinget sampai sekarang gitu. Sebagai kalian yang pelaku ini ya, pelaku aksi berbagi ya, ada nggak tuh yang sampai sekarang tuh masih nyelekit di hati atau nggak masih sedih gitu ingatnya? Dari siapa dulu nih, Mas Evan mungkin? Mas Evan. Waktu sebelum ada banyak beberapa pedagang kecil yang kita review, saya sama istri, dan sebelum mereka meninggal tuh mereka mau ngucapin terima kasih ke rumah. Ya Allah, oke. Tapi kebetulan pada saat itu saya lagi di Jakarta sama istri, jadi si bapak dan beberapa yang lain tuh yang pernah kita bantu, bahkan kita pernah ngelunasin hutang mereka sebelum mereka meninggal, dan mereka nggak tahu sama sekali kita mau lunasin hutang-hutang mereka. Akhirnya kita nggak ketemu sama mereka di akhir hidupnya, dan akhirnya kita sedih, sempat nangis. Ternyata seperti itu dampak yang kita lakukan untuk mereka di pinggir jalan, khususnya di pedagang-pedagang kecil, yang dimana tuh pedagang kecil tuh Mbak cuman dapat untung itu 100.000, itu udah sangat hoki sekali. Bersih-bersih mereka terima tuh paling cuman 55.000, 80.000, paling mentok 100.000, bahkan ada yang lebih hoki lagi itu cuma 150.000, dan itu pun untuk nyambung hidupnya besok. Untuk beli sembako dan bayar anaknya sekolah dan lain sebagainya. Kalau untuk kaya, pedagang-pedagang kecil tuh itu jauh dari kemungkinan. Nah, mudah-mudahan Hobi Makan bisa kontribusi buat pedagang-pedagang kecil di luar sana, dan mudah-mudahan teman-teman di sini doakan kita selalu sehat biar bisa ngonten, bahkan bisa ngajak orang di luar sana untuk melakukan hal yang sama. Amin. Amin. Sedih banget ya Mas Evan ya, sampai segitunya loh, sampai dia mau ketemu Mas Evan sebelum meninggal ya. Itu anaknya tuh yang konfirmasi ke kita, anak-anaknya. Mereka WhatsApp dan akhirnya kita balas ya. Ya seperti itulah Mbak. Masih nyesek ya sampai sekarang kalau diinget-inget ya Mas ya. Oke, kalau misalnya Mas Ian nih, ada nggak Mas pengalaman yang kira-kira menyentuh banget gitu, yang memorable banget? Yang ketangkap kamera aja ya, paling tahun lalu tuh sebelum aku mulai TikTok, sebenarnya aku pernah coba mulai YouTube juga. Nah, aku pernah bikin beberapa episode di channel Si Cepat Express. Itu judulnya itu The Real Sultan. Kan waktu itu lagi rame tuh sultan-sultanat gitu kan. Iya, bener. Nah, terus aku lagi ngiseng aja, pengen coba patahin stigma kalau misalnya sultan itu punya duit, sultan itu makin buang duit, makin sultan gitu loh. Nah, aku pengen kayak gitu kan. Nah, jadi aku sempat tuh bikin beberapa sosial eksperimen. Terus pernah ada satu bapak-bapak gitu sama ibu-ibu lagi di pinggir jalan, lagi nunggu mau narik uang di BCA, kayaknya cuma 500.000 doang gitu buat bayar listrik atau apa gitu kan. Nah, terus langsung aku kagetin, aku kasih uang gitu kan. Tapi waktu itu aku belum jadi Ian Boy, aku masih pakai topeng gitu-gitulah. Pokoknya aku samarin identitas aku banget. Anonimus banget ya? Ya, anonimus banget. Aku pakai wig segala macem, hoodie. Nah, habis itu aku surprisein. Ibu-ibunya aku surprisein. Nih saya kasih, kalau nggak salah berapa ya? Aku nggak ngitung kan. Pas aku kasih, dia sampai nangis kejer-kejer parah. Habis itu pas bapaknya dateng, habis ngambil duit, bapaknya langsung sujud di kaki aku. Ya ampun. Wah, jadi pas bapaknya sujud, aku masih umur berapa ya? Aku masih umur 19 tahun, 20 tahun. Dengan adanya bapak-bapak yang umur 40-50 tahun sujud ke aku, wah aku kicep banget, nggak tahu mau ngapain. Iya. Aku pertama kali experience kayak gitu, kayak aku juga nggak mau ada rasa nggak sopan sama sekali kan. Aku bener-bener langsung ngeblank aja, aduh ini gue ngapain ini gitu. Paling ya kayak gitu aja sih, paling berkesan ya, paling bikin deg-degan gitu. Rasanya gimana Mas, ada orang sujud di kakinya Mas Ian gitu loh, lebih tua, kayak gimana ya rasanya? Rasanya ya gimana ya, personally yang nggak enak dong, masa ada orang sampai sujud ke kaki aku bener-bener di pinggir jalan, banyak mobil lewat dia sujud gitu kan. Waduh, tapi ya feel blessed juga sih, ada orang sampai, maksudnya aku bisa dipakai sama Tuhan untuk ngebantu orang sampai kayak begitu kan, itu bener-bener feel yang wow, keren banget gitu. Oke, kamu tuh ada kriteria nggak sih Mas Ian untuk milih orang yang kamu bantu? Kalau misalnya mungkin yang di teman-teman yang lain juga, kalau misalnya sebelum kita bantu udah pasti kita doa dulu lah ya, kayak gimana caranya biar kita dipertemukan ke orang yang tepat gitu.
Kalau misalnya di konten yang di TikTok, biasanya aku paling doa aja, terus paling cuma nyari orang yang sendiri aja deh. Kalau misalnya dia lagi sendirian, aku kasih. Kalau misalnya lagi rame-rame, aku nggak mau kasih. Soalnya takutnya yang lain berkerumun gitu kan. Nanti kayak, bang, minta bang. Aku udah nggak mau gitu kan. Okay. Feeling ya bro ya? Feeling. Kenapa? Jatuhnya feeling ya? Ke feeling biasanya kan? Iya, emang feelingnya harus kuat banget sih. Yes. Iya. Tapi ada juga beberapa project yang kayak aku biayain orang kuliah segala macem. Wah, itu prosesnya lumayan sulit. Soalnya itu aku sampai bikin tim survei sendiri. Biar ngecek sampai datengin rumahnya. Ini orang beneran perlu bantuan atau enggak. Aku mintain data-datanya, terus aku lihat kondisi keluarga kayak gimana, income-nya kayak gimana. Aku mintain semua data-datanya. Kalau misalnya tim aku bilang, ini udah komplit, udah boleh dibantu, baru aku bantuin gitu. Waduh. Jadi memang beda-beda sih, setiap project kriterianya pasti ada. Oke, tapi kalau misalnya yang dadakan itu biasanya yang sendiri ya Mas ya? Iya, sendiri-sendiri aja. Itu lebih seru dikerjain. Karena lebih bingung, nggak bisa nanya orang tuh. Kayak, gue nanya siapa ya? Mau kabur gak ada yang tolongin. Iya, bener. Nah kalau misalnya Mas Andrew gimana nih? Pengalaman yang paling berkesan, yang menyentuh banget menurut Mas Andrew? Berkesan, aku sih nggak ada yang sampai sujud ya. Lagian aku juga aku nggak harap orang begitu. Oke. Aku cuman yang berkesan sebenarnya ada dua. Gimana satu adalah kakek pertama yang bikin aku viral. Oh iya. Pernah lihat TikTokku, yang itu jalannya kakek pincang pertama ya? angkat. Ya, karena kakek itu dia kan kayak udah lonely banget lah. Dia tiap hari ada di jembatan dekat rumahku gitu kan. Terus disitulah konten pertama aku kalau ada satu hal, dan aku expect dia untuk minta restoran atau apa, dan dia hanya minta soto ayam 13.000. Itu kata dia sudah sangat cukup. Nah, dan itu satu. Nah, yang kedua ini ada namanya Pak Sutar. Dia ini seorang driver ojol buat Shopee ya. Dia aku tawarin kue lebaran. Oke. Ya. And then bukan aku tawarin kue lebaran. Aku tanya dia kalau ada satu hal yang Bapak butuh itu apa, dia jawabnya kue lebaran. Aku expect kue lebaran ya? Nastar. Ya, aku expect nastar kayak apa. And then ternyata pas dia masuk ke supermarket, aku sangat-sangat tidak expect dia ambil kue nabati 5 doang. Dia minta itu udah cukup karena bagi dia itu sudah sangat cukup buat lebaran keluarganya. Di situ aku tersentuh banget kayak apa ya? Aku expect-nya pokoknya dia kue yang lebih mahal, tapi dia cuma buat itu. Sementara sekarang nabati, banyak banget orang yang beli nabati cuma cemil-cemil 1, 2, 3 terus buang. Sementara di keluarga dia itu adalah kue lebaran. Kayak di situ aku kayak gila. Ini gue mesti bersyukur banget abis ini gitu loh. Apapun yang aku punya, aku makan, kita habisin aja gitu. Kayak nah, tapi lucunya sehabis itu kan hal kecil ya. Dia cuma ambil 5 nabati, and then tiba-tiba dalam waktu mungkin 2 minggu dapat berkat nih dari pihak nabatinya, langsung ngirim sekitar 10-an dus untuk si bapak itu. Jadi aku kirimin, yes. Jadi aku datengin, untungnya pas aku tuh selalu save nomor orang-orang yang aku bantu biasanya. Supaya kalau ada apa, minimal mereka bisa kontak aku kan. Aku masih simpan kontak bapak gitu, dan aku datengin lah ke rumahnya dia. Datengin ke rumah dia, aku bawain 10 dusnya nabati sama dia. Dia bersyukur banget. Nah, tapi yang sangat terkesan adalah dia kan tadinya diberkati tuh lewat aku belanja nabati. Nah, pas dia diberkati dengan 10 dus itu, dia nggak maruk, dia nggak makan sendiri, dia langsung berbagi ke seluruh kampungnya. Wah, keren banget. Berarti bayangin pesannya tuh kayak dari 5 hal kecil nabati, dia bisa bagi satu kampungnya, dan itu luar biasa. Jadi kayak dia bilang, lebaran kali ini itu beda banget Ko Andrew. Dia bilang, kenapa Pak? Karena biasanya saya ngojek aja, sekarang saya bisa berbagi ke tetangga saya. Dia sudah sangat kepuasannya beda gitu. Wah, gila, merinding sumpah dengernya. Gila ya. Jangan kan Kak, gimana aku di situ Kak, aku merinding. Iya bener, dari 5 bungkus wafer bisa ngasih 10 ke semua kampung ya. Iya, itu prinsip yang selalu aku pegang adalah kalau kita ibaratnya kalau kita setia hal kecil, kita akan dapat hal besar. Udah begitulah. Oke, wah gila, keren banget sih. Tapi ada nggak Mas kan Mas Andrew kan ngasih bantuannya kan kayak apa hal yang dibutuhin gitu, ya kan ya Mas ya? Ada nggak yang misalnya nanya tapi dia mintanya yang barang luxury gitu? Oh, nggak ada sih seluxury-nya barang di minimarket tuh apa sih Kak? Nggak, misalnya kayak satu hal yang dibutuhin kan suka kayak gitu juga tuh. Yang paling dibutuhin. Soalnya
aku kan nanyanya, aku tunjuk satu hal yang bapak butuh banget tuh di minimarket tuh. Oh, di minimarket ya? Iya, aku sih sebenarnya pengen rencananya kayak, sometimes Mbak, satu hal yang bapak butuh di S1wear gitu-gitu. Tadi itu sudah masuk planku. Oke. Aku kesana. Cuman aku pikir itu agak miskonsep ya. Aku kan konsep awalku, aku pengennya ya orang-orang yang low ke bawah pun bisa niru gitu loh. Kalau S1wear kan itu sudah agak menengah ke atas. Jadi aku rasa itu sudah di luar konsep awalku gitu loh. Gitu. Tapi waktu itu Mas beliin Starbucks loh. Iya nggak sih Mas Andrew yang beli Starbucks? Ya kan Starbucks masih 50.000 lah kan. Masih terjangkau lah ya. Iya masih terjangkau, cuman 50.000 aja mereka belum pernah coba kan. Iya sih. Mereka aja pesannya kopi hitam ya Mas ya kalau nggak salah ya. Iya, dia hanya mau kopi hitam. Masa gini, sebenarnya kita bisa kasihan yang lain, cuman kita harus jujur dong, apa yang dia mau itu yang kita kasih gitu loh. Oke. Kalaupun mau kasih di luar itu, ya kasih aja di luar konten. Sebenarnya kan di antara konten-konten kreator ini pasti aku yakin maksudnya berbagi nggak cuma di pas konten aja, pasti di luarnya entah ada apa. Itu kan yang sometimes yang nggak orang tahu, cuman ya kita terima aja ya hujatan-hujatan orang gitu. Oke.